Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Pada video kali ini, Mimin akan membahas light novel Classroom of the Elite. Tapi ini bukan tahun keduanya ya, melainkan tahun pertama. Atau bisa dikatakan kelanjutan dari anime season satunya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja ke ceritanya. Cerita dimulai dari prolog seorang Kawizawa Kei. Kei memberikan monolog yang merefleksikan bagaimana tidak ada yang berubah sejak ia masuk sekolah. Sejak awal, Kei tidak punya niat untuk mengubah apapun, karena ia hanya memahami dirinya sendiri lebih dari orang lain, baik dalam hal kekuatan dan kelemahan, bahkan jika tidak ada yang menyukainya untuk itu. Melihat dirinya di cermin setelah keluar dari kamar mandi, Kei tiba-tiba merasa pusing dan mual. Kei terus bertanya pada dirinya sendiri tentang alasan penderitaannya, tanpa bisa mengubah apapun dari masa lalu. Kei bersumpah untuk melakukan apa saja untuk melindungi dirinya sendiri, untuk memastikan bahwa ia tidak akan pernah harus melalui masa lalu itu lagi. Kei menyatakan dirinya sebagai parasit, makhluk lemah yang tidak mampu bertahan hidup sendiri. Dan prolog pun selesai. Sudah 3 hari sejak ujian khusus Pulau Tanpa Penghuni, dan para siswa mulai menikmati kehidupan mereka di kapal pesiar. Ayano Koji berpikir kalau lingkungan di sekitarnya telah berubah. Awalnya, Ayano Koji memilih sekolah ini karena aturan dilarang berhubungan dengan pihak luar sampai kelulusan. Tapi Capeshira Sensei memberitahunya bahwa ayahnya akan terus mengajarnya, dan Capeshira Sensei menggunakan hal itu untuk memeras Ayano Koji, untuk membantunya membawa kelas mereka ke kelas A, dengan mengancam akan mengeluarkan Ayano Koji dengan paksa jika Ayano Koji tidak mematuhinya. Karena Ayano Koji tidak memiliki kekuatan untuk menolak dan tidak memiliki cara untuk memastikan kebenaran dari perkataan Capeshira Sensei, jadi Ayano Koji memutuskan bermain aman dan mengikutinya. Tapi Ayano Koji percaya bahwa ia tidak akan diperas selamanya oleh Capeshira Sensei. Hirata lalu memanggil Ayano Koji dan bertanya apakah Ayano Koji ada di kamarnya. Ayano Koji menjawab bahwa ia tidak punya alasan untuk keluar, karena Ayano Koji tidak punya siapapun untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, Hirata menunjukkan bahwa Ayano Koji masih memiliki Sudo dan Horikita sebagai teman dan menyarankan Ayano Koji agar bisa mendapat lebih banyak teman jika Ayano Koji lebih agresif. Hirata kemudian memberitahu Ayano Koji tentang rencananya makan siang dengan Kei bersama 3 gadis lainnya dan mengundang Ayano Koji untuk ikut. Ayano Koji lantas menyatakan bahwa ia mungkin tidak akan cocok dengan kelompok Kei. Hirata bersikeras mengundang Ayano Koji dan bertanya apakah akan baik-baik saja jika hanya ada 2 dari mereka. Ayano Koji mengatakan jika Kei mungkin tidak akan senang dengan itu sebagai upaya untuk menolak. Tapi Hirata berusaha meyakinkan Ayano Koji dan mengatakan bahwa ia bisa makan dengan Kei kapanpun ia mau, sementara ia hanya memiliki kesempatan terbatas untuk makan bersama dengan Ayano Koji. Ayano Koji pun terpaksa menerima tawaran Hirata, karena Hirata sudah terlebih dulu menghubungi Kei untuk membatalkan rencana makan siang mereka. Hirata kemudian berterima kasih kepada Ayano Koji atas kerjasamanya dalam ujian pulau, sementara Ayano Koji memberikan pujian itu kepada Horikita. Mereka berdua berbincang tentang insiden pencurian pakaian dalam Kei yang dilakukan oleh Ibuki. Setelah sampai di restoran, Hirata meminta Ayano Koji untuk menjadi jembatan antara ia dan Horikita. Hirata menyatakan bahwa Horikita sangat diperlukan untuk kelas mereka, dan Hirata ingin bekerja sama dengan Horikita. Ayano Koji mencatat bahwa itu tidak akan mudah karena Horikita adalah tipe orang penyendiri atau introvert, yang mungkin melihatnya sebagai gangguan yang tidak perlu. Horikita mengakui itu dan mengatakan jika Ayano Koji adalah pilihan terakhirnya, karena ia tidak percaya diri untuk meyakinkan Horikita. Ayano Koji bertanya apakah itu tidak terlalu cepat untuk menjadikannya sebagai pilihan terakhir. Hirata setuju dan mengatakan bahwa ia akan memikirkan kembali pendekatannya dengan Horikita. Hirata bertanya pada Ayano Koji tentang bagaimana ia bisa berteman dengan Horikita, yang menunjukkan bahwa Horikita tampaknya hanya berteman baik dengan Ayano Koji. Ayano Koji membantah bahwa mereka tidak sedekat itu, bahkan Horikita tidak menganggapnya sebagai teman. Ayano Koji memberitahu Hirata bahwa semester pertama baru saja selesai. Jadi Hirata harus bersabar dan Horikita bukanlah tipe orang yang mudah berteman. Kei mendekati mereka dan memanggil Hirata. Sementara Hirata mencoba memberitahu Kei tentang makan siang mereka yang dibatalkan, Kei dan teman-temannya bergabung dan dengan cepat mendorong Ayano Koji keluar dari kelompok. Ayano Koji mengambil makanannya dan diam-diam pergi. Saat kembali ke kamarnya,
Ayano Koji memperhatikan ada tetesan air di koridor. Ayano Koji mengikuti asal dari tetesan air itu dan memperhatikan Koenji berjalan anggun di koridor, tidak mengenakan apa-apa selain celana renang. Seorang staf pun mengikuti Koenji dan memintanya untuk membersihkan diri. Namun Koenji menyatakan kalau ia mempunyai prinsip untuk tidak menyekat tubuhnya. Koenji lalu meminta buku catatan dan pena. Koenji menandatangani namanya di buku catatan milik staf dan menyerahkannya kembali kepada staf tersebut. Koenji menyatakan bahwa itu adalah hadiah dan akan menjadi nilai yang luar biasa di masa depan. Karena Koenji mengklaim bahwa ia adalah orang yang akan membawa Jepang di punggungnya. Ayano Koji mencatat bahwa teman-teman sekelasnya telah menghindari Koenji karena kepribadiannya. Koenji memperhatikan Ayano Koji berjalan melewatinya dan memanggilnya. Ayano Koji bertanya apakah Koenji punya urusan dengannya. Tapi Koenji menjawab bahwa ia hanya memanggilnya sebagai teman sekelas, yang juga merupakan teman sekamarnya bersama Hirata dan Yukimura. Ayano Koji mengatakan itu kebetulan bagi mereka untuk bertemu di sana. Ayano Koji tiba-tiba menerima pesan dari Airi dan bergegas pergi menemuinya. Di sini Airi khawatir tentang kebersamaannya dengan teman sekamarnya, yaitu Shinohara, Ichihashi, dan Maizono. Ayano Koji mencatat bahwa itu adalah kumpulan perempuan dengan kepribadian yang sangat kuat dan berbeda. Tidak seperti Airi, yang dimana Shinohara adalah teman dekat Kei dan seorang gadis keras kepala yang sering bertengkar dengan anak laki-laki. Ichihashi lebih dewasa tapi terkadang masih memiliki sikap keras kepala, sementara Maizono memiliki sikap yang agak buruk. Ayano Koji bertanya-tanya mengapa Airi meminta bantuannya, dan Airi menjawab bahwa Ayano Koji mungkin bisa memberinya beberapa saran. Airi meminta maaf kepada Ayano Koji karena terus bergantung padanya, sementara Ayano Koji ragu jika ia bisa membantu Airi. Kushida melihat mereka berdua saat datang ke ruang tamu dan menyapa mereka. Kushida mengatakan ia sedang dalam perjalanan untuk bertemu teman-temannya sehingga ia tidak akan mengganggu mereka. Namun Airi dengan cepat undur diri dan berlari kembali ke kamarnya. Kushida mencoba meminta maaf atas kepergian Airi yang tiba-tiba. Tapi Ayano Koji berpikir Kushida tidak perlu melakukannya karena Airi secara alami buruk dalam bersosialisasi. Kushida mengatakan ia akan bertemu dengan kelas C dan dengan bercanda mengundang Ayano Koji untuk ikut dengannya. Tepat ketika Kushida akan pergi, ponselnya dan Ayano Koji berdering secara bersamaan. Ada juga pengumuman dari sekolah melalui pengeras suara, menyuruh siswa untuk memeriksa pesan yang baru saja mereka terima dan mengikuti instruksi dengan seksama. Ujian khusus diumumkan akan segera dimulai. Para siswa diminta untuk berkumpul pada waktu dan ruangan yang telah ditentukan di dalam pesan. Siswa yang terlambat lebih dari 10 menit akan menerima hukuman. Ayano Koji dan Kushida mencatat bahwa ruang pertemuan dan waktu mereka berbeda. Ayano Koji berada di ruangan 204 dengan waktu pukul 18. Sedangkan Kushida berjarak 2 ruangan dari Ayano Koji dan waktu menunjukkan pukul 20:40. Ayano Koji mengirim pesan ke Horikita tentang ujian tersebut dan mendapat balasan seketika itu juga. Waktu pertemuan Horikita adalah 20:40 sama dengan Kushida. Horikita ingin berdiskusi lebih lanjut tapi karena waktu pertemuan Ayano Koji akan segera tiba, Horikita menyuruh Ayano Koji untuk melapor kembali padanya. Ayano Koji secara singkat berpikir apakah ia harus memberitahu Kushida yang tengah menatapnya tentang Horikita yang memiliki waktu pertemuan yang sama dengannya. Tapi Ayano Koji memutuskan untuk tidak melakukannya dan menunggu untuk melihat bagaimana keadaannya nanti. Ayano Koji tiba di ruangan 204, 5 menit sebelum waktu pertemuan dan melangkah masuk setelah diberi izin. Di sana sudah ada Mashima Sensei bersama 2 teman sekelasnya, Sotomura dan Yukimura, dan 2 kursi kosong. Mashima Sensei menyuruh Ayano Koji untuk duduk dan menunggu orang terakhir tiba. Pukul 18, Kei masuk dan duduk. Kei bertanya-tanya mengapa teman-teman sekelasnya juga ada di sana, tapi ditegur oleh Mashima Sensei karena terlambat. Mashima Sensei kemudian menjelaskan isi ujian khusus yang baru. Semua siswa tahun pertama akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan zodiak mereka. Dan keseluruhan ujian akan dilakukan dalam kelompok siswa tersebut. Tujuan dari ujian ini adalah untuk menilai kemampuan berpikir mereka. Mereka berempat juga akan berada dalam kelompok yang sama dan mereka mungkin akan bergabung dengan beberapa siswa lain yang juga menerima penjelasan yang sama di ruangan lain. Kei merasa marah karena ia harus berada di ruangan yang sama dengan ketiga anak laki-laki itu dan mengutarakan jika ia lebih suka bersama Hirata. Yukimura yang sudah kehilangan kesabaran mulai berdebat dengan Kei.
Tapi Ayano Koji segera turun tangan sementara Mashima Sensei menegur mereka dan menyuruh mereka untuk berdamai. Tapi Kei menolak dan menunjukkan rasa jijiknya. Kei kemudian bertanya kepada Mashima Sensei mengapa hanya mereka berempat yang mendapatkan penjelasan ini. Mashima Sensei kemudian memberikan daftar anggota yang ditugaskan ke kelompok kelinci dan menyuruh mereka untuk menghafalnya karena mereka harus mengembalikannya begitu mereka meninggalkan ruangan. Daftar tersebut mencakup 14 siswa sebagai berikut. Kelas A ada Takemoto, Machida, dan Tokuro. Kelas B ada Ichinose, Hamaguchi, dan Ryota. Kelas C ada Ibuki, Manabe, Nanami, Yamashita. Sedangkan kelas D ada Ayano Koji, Kei, Sotomura, dan Yukimura. Mashima Sensei terus menjelaskan bahwa mereka sekarang akan menjadi bagian dari kelompok, bukan lagi anggota kelas D, dan mereka harus mengabaikan perbedaan kelas untuk bekerja sama. Mashima Sensei kemudian memberikan kertas yang menjelaskan ujian khusus dan meminta mereka untuk menghafalnya. Berikut aturan dasar ujian. Seorang siswa target akan dipilih dari setiap kelompok dan ada 4 kemungkinan hasil pada akhir ujian. Pukul 8 pada hari ujian dimulai, siswa akan menerima pesan bahwa siswa target di kelompok telah terpilih. Ujian itu sendiri sebagian besar akan berlangsung dari pukul 16 sampai 21. Siswa dibebaskan untuk bertindak seperti yang mereka inginkan di siang hari. Setiap kelompok harus berkumpul 2 kali dalam sehari selama 1 jam untuk berbicara. Isi pembicaraan akan diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing kelompok. Di akhir ujian, setiap kelompok harus mengidentifikasi siswa target dari kelompok lain. Ini akan dilakukan antara pukul 9:30 dan 10. Hanya 1 jawaban yang dapat diajukan oleh setiap kelompok. Jawaban harus dikirim melalui alamat tertentu yang disediakan oleh sekolah. 12 siswa target tidak bisa menjadi orang yang mengirim jawaban. Siswa hanya dapat mengirimkan jawaban atas identitas siswa target dari kelompok tempat mereka ditugaskan. Rincian hasil ujian akan dikirimkan kepada siswa sebelum pukul 23 pada hari yang sama. Adapun 4 kemungkinan hasil yang didapatkan. Hasil pertama, jika jawaban siswa target serta anggota kelompok lainnya semua benar, mereka semua akan menerima poin pribadi. Siswa target menerima 1 juta poin, sementara siswa lain dalam kelompok menerima 500.000 poin. Hasil kedua, jika ada jawaban yang salah atau pertanyaan yang tidak terjawab oleh orang lain selain siswa target, hanya siswa target yang akan menerima 500.000 poin. Hasil ketiga, dalam hal seseorang selain target menjawab pertanyaan sebelum menunggu waktu yang dialokasikan dan menjawab dengan benar, kelas milik penjawab akan menerima masing-masing 50 poin kelas. Dan penjawab itu sendiri akan menerima 500.000 poin pribadi untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, kelas yang targetnya telah diidentifikasi akan menerima penalti pengurangan 50 poin kelas untuk seluruh kelas mereka. Setelah ini telah tercapai, ujian akan berakhir untuk kelompok. Namun jika salah satu anggota kelas target menjawab dengan benar, maka hasil sebelumnya akan menjadi tidak valid dan ujian untuk kelompok tersebut akan dilanjutkan. Hasil terakhir, jika orang lain selain target menjawab pertanyaan sebelum menunggu waktu yang dialokasikan dan menjawab salah, kelas penjawab akan menerima penalti masing-masing pengurangan 50 poin kelas. Tapi target akan menerima 50.000 poin pribadi. Pada saat yang sama, kelas yang dimiliki target juga memperoleh 50 poin kelas. Jika jawaban yang diberikan salah, ujian kelompok akan berakhir. Namun jika salah satu anggota kelas target yang menjawab salah, maka jawaban tersebut dianggap tidak sah dan tidak diterima. Mashima Sensei menambahkan jika identitas siswa target dan pengkhianat tidak akan diungkapkan oleh sekolah setelah ujian berakhir. Pelengkapan dan tindakan terlarang juga tercantum. Seperti identitas siswa target dilarang saat menggunakan pose siswa lain tanpa izin untuk mengirimkan jawaban ke sekolah akan mengakibatkan pengusiran. Selanjutnya, jika ada aktivitas mencurigakan yang terungkap, penyelidikan menyeluruh terhadap masalah tersebut akan diluncurkan oleh sekolah untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan yang terjadi. Mashima Sensei memberitahu mereka waktu pertemuan mereka untuk besok adalah pukul 13:20 di ruangan yang ditentukan untuk diskusi kelompok mereka. Kelompok itu kemudian disuruh pergi, tapi Yukimura menyarankan untuk tinggal dan mengobrol karena mereka sekarang berada di kelompok yang sama untuk ujian. Kei mengabaikan kata-kata Yukimura dan mulai berjalan pergi sambil menghubungi Hirata. Yukimura memohon kepada Sotomura dan Ayano Koji untuk tinggal, karena ia ingin mendiskusikan rencana untuk besok. Tapi Sotomura mengatakan ia harus kembali dan menonton anime favoritnya, meninggalkan Yukimura yang sedih. Ayano Koji berpikir untuk melaporkan kembali ke Horikita dan mengirimkan detailnya dalam obrolan mereka jika perlu.
sebelum membentuk strategi setelah menerima lebih banyak informasi darinya. Ketika Ayano Koji sampai ke kamarnya, ia mendapati Hirata yang tengah bersiap untuk pergi. Jadi Ayano Koji memutuskan untuk pergi keluar bersama Hirata. Ayano Koji dan Hirata berbicara tentang ujian baru saat mereka ke lokasi pertemuan Hirata. Karena Hirata telah diberitahu tentang ujian melalui Yukimura. Di tempat pertemuan mereka melihat Katsuragi berbicara dengan Horikita. Keduanya berada di kelompok 20/40 yang sama. Katsuragi menyatakan ia sekarang menjadi lebih berhati-hati dengan kelas D setelah ujian pulau. Kanizaki dari kelas B dan Ruen dari kelas C juga muncul. Kushida kemudian datang dan menyapa Hirata dan Ayano Koji, membenarkan bahwa ia juga berada dalam kelompok yang sama. Ayano Koji mengungkapkan keprihatinannya pada Hirata, tapi Hirata meyakinkannya dan mengatakan bahwa ia hanya akan melakukan yang terbaik. Sementara Kushida melihat ini sebagai kesempatan untuk berteman dengan Katsuragi dan Ruen. Horikita menggelengkan kepalanya dan berbalik karena sudah waktunya untuk pertemuan mereka. Ayano Koji berpikir ia seharusnya tidak repot-repot mengkhawatirkannya, sebelum berharap keberuntungan Hirata dan meninggalkan tempat kejadian. Ayano Koji dan Horikita bertemu di sebuah kafe di dek kapal di pagi hari. Horikita memberikan Ayano Koji secari kertas yang dituliskan nama-nama anggota dalam kelompoknya. Kelompok Naga. Kelas A ada Katsuragi, Nishikawa, Shinji, dan Koharu. Kelas B ada Ando, Kanizaki, dan Sukabe. Kelas C ada Oda, Suzuki, Sonoda, dan Ruen. Sementara kelas D ada Kushida, Hirata, dan Horikita. Ayano Koji mencatat kelompok tersebut menyertakan nama-nama besar yang mewakilkan setiap kelas. Tapi Ichinose ada di kelompok Ayano Koji. Horikita berpikir Ichinose bisa menjadi wajah kelasnya dan bukan pemimpin. Mereka berpikir tentang kelompok yang dibagi berdasarkan nilai, tapi ada juga kekurangan di dalamnya. Pada pukul 8 pagi, baik Ayano Koji dan Horikita menerima email dari sekolah yang menyatakan bahwa mereka belum terpilih sebagai target di kelompok mereka. Ujian akan dimulai dari pukul 13 dan akan diadakan selama 3 hari. Mereka juga diharuskan untuk segera datang ke ruang pertemuan kelompoknya. Setelah mendiskusikan isi pesan, Horikita bertanya pada Ayano Koji tentang siapa yang paling ia curigai di kelompoknya. Ayano Koji menyebut nama Ruen karena ia adalah orang yang paling mencurigakan di kelompok. Di tengah pembicaraan mereka, Ruen dan Ibuki mendekati mereka. Ruen bertanya apakah Horikita adalah target, tapi Horikita menolak untuk menjawab dan mengatakan jika Ruen akan melakukan hal yang sama. Ruen kemudian duduk di kursi kosong di dekatnya dan bertanya kepada Horikita tentang bagaimana kelas D mencapai kemenangan dalam ujian pulau. Horikita mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa untuk diceritakan padanya. Horikita juga memprovokasi bahwa ia hanya menyimpan kekuatannya karena demam, mendorong Ibuki untuk menyatakan pertandingan ulang tapi kemudian berhenti setelah Horikita mengatakan ia akan melapor ke sekolah jika ada kekerasan. Ruen menyatakan bahwa pemimpin kelas D dalam ujian pulau telah diubah, tapi Horikita hanya menjawab dengan samar. Horikita bertanya-tanya mengapa Ruen terobsesi padanya karena ada siswa lain yang harus Ruen khawatirkan, seperti Ichinose dari kelas B, Katsuragi, dan Sakayanagi dari kelas A. Ruen menjawab bahwa ia kurang lebih tahu tentang kemampuan mereka dan mereka tidak cukup mampu untuk menjadi musuhnya. Jadi Ruen bisa menghancurkan salah satu dari mereka kapanpun ia mau. Ruen kemudian berdiri dan pergi bersama Ibuki. Selepas kepergian Ruen dan Ibuki, Ayano Koji dan Horikita memutuskan untuk mengakhiri percakapan mereka dan kembali ke kamar masing-masing. Ayano Koji bertemu Yukimura dan Sotomura. Mereka mulai pergi ke ruang pertemuan kelompok mereka. Ujian diumumkan akan dimulai, tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mau angkat bicara. Ichinose mengambil inisiatif dengan memimpin kelompok dan memperkenalkan dirinya. Setelah pengenalan diri selesai, Ichinose menyarankan kelompok untuk bekerja sama dan menyelesaikan ujian melalui hasil pertama. Siswa lain termasuk Ayano Koji setuju, tapi Mashida dari kelas A menolak tawaran itu dan malah mengusulkan strategi yang telah dibuat Katsuragi untuk tidak berbicara sama sekali sampai ujian selesai, sehingga tidak ada pengkhianat di antara kelompok dan mengizinkan poin didistribusikan secara merata di antara kelas-kelas. Ichinose berpendapat bahwa strategi tersebut paling menguntungkan kelas A, karena akan menyebabkan posisi kelas tidak berubah dan membantu mereka tetap memimpin. Manabe dari kelas C memanggil Kei untuk menanyakan tentang pertemuannya dengan Rika Morifuji, siswa kelas C lainnya. Manabe mengklaim bahwa Kei telah mendorong Rika keluar dari antrean di sebuah kafe, lalu meminta Kei untuk pergi dan meminta maaf kepada Rika.
Kei menyangkal dan mengklaim bahwa ia tidak tahu apa-apa, tapi kemudian membalas ketika Manabe mencoba memotretnya untuk mengonfirmasi dengan Rika. Saat Manabe semakin curiga, Kei meminta bantuan Machida untuk memberitahu Manabe untuk berhenti mengambil foto Kei secara paksa, dan bahwa akan lebih baik untuk berbicara dengan Rika untuk mengonfirmasi ceritanya. Manabe akhirnya mundur sementara Ayano Koji mencatat bahwa konflik ini bisa menjadi masalah di masa depan. 1 jam berlalu dan para siswa diizinkan untuk pergi, dengan siswa kelas A pergi lebih dulu. Kei yang sedang terburu-buru mencoba pergi dan tanpa sengaja menginjak kaki Manabe. Manabe marah sementara Kei meminta maaf dengan cepat dan pergi. Ayano Koji bertanya pada Yukimura apakah ia melihat Kei bertingkah aneh. Tapi Yukimura menjawab kalau Kei selalu terlihat aneh. Ayano Koji kemudian menerima pesan dari Airi yang memintanya untuk bertemu dengannya jika Ayano Koji punya waktu. Airi meminta Ayano Koji untuk bertemu di burigen kapal karena tempatnya semakin ramai. Di sini Airi tampaknya sedang berlatih seperti mengajak seseorang berkencan saat Ayano Koji datang. Airi merasa terkejut ketika Ayano Koji memanggilnya. Airi yang ketakutan dengan panik bertanya pada Ayano Koji apakah ia mendengarnya, dan merasa lega ketika Ayano Koji mengatakan ia tidak tahu tentang apa itu. Airi kemudian mengatakan kepada Ayano Koji bahwa ia cemas tentang ujian dan memberinya daftar siswa di kelompoknya, kelompok sapi. Kelas A ada Sawada, Shimizu, Nishi, dan Yoshida. Kelas B ada Kobashi, Ninomiya, dan Watanabe. Kelas C ada Yuki, Nomura, dan Yajima. Sementara kelas D ada Ike, Airi, Sudo, dan Matsushita. Ayano Koji kemudian meminta maaf karena sepertinya ia tidak bisa membantu Airi dan bertanya apakah Yamauchi telah menghubungi Airi setelah pertemuan kelompok berakhir. Di sini Ayano Koji telah berjanji untuk memberikan Yamauchi alamat email Airi untuk memanipulasinya dalam ujian pulau, meskipun Ayano Koji tidak bermaksud memberikannya tanpa persetujuan Airi. Airi mengatakan jika Yamauchi belum menghubunginya dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Ayano Koji kemudian memberitahu Airi untuk menghubunginya jika ia memiliki masalah dengan sesuatu. Airi menghargai tawarannya, sementara Ayano Koji mengatakan bahwa hanya itu yang bisa ia lakukan untuk Airi. Ayano Koji kemudian bertemu Yamauchi yang marah karena ia tidak mendapatkan alamat email Airi. Ayano Koji meyakinkan Yamauchi untuk melakukan yang terbaik dalam ujian kali ini, sehingga ia bisa mendapat kesempatan untuk dekat dengan Airi. Pada pertemuan kelompok kedua, siswa kelas A masih belum mau mengikuti diskusi. Ichinose sekali lagi mengambil inisiatif karena waktu pertemuan mereka terbatas. Yukimura setuju bahwa perlu untuk mengetahui siswa target, tapi Kei ragu apakah mereka dapat mengetahuinya hanya dengan berbicara. Machida mengatakan bahwa target akan menyembunyikan diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa mendapatkan poin, dan bahkan bisa jadi seseorang dari kelas B. Ichinose berpikir hal yang sama bisa dikatakan untuk Machida, tapi Machida mengatakan kepada Ichinose bahwa siswa kelas A tidak akan tertarik dengan hadiah poin, karena mereka memiliki 100.000 poin yang dialokasikan untuk mereka setiap bulan. Ayano Koji berfokus pada Kei, yang mengotak-atik ponselnya dan menyadari bahwa ia telah bertindak berbeda dari biasanya. Setelah 1 jam berlalu, siswa kelas A segera meninggalkan ruangan. Ichinose lantas memanggil dan bertanya kepada Ayano Koji tentang pemikirannya tentang ujian karena Ayano Koji belum memberikan pendapatnya. Dan Ayano Koji menjawab ia hanya tipe orang yang duduk dan bersantai dalam ujian seperti ini. Ayano Koji telah mengamati Ichinose tapi belum dapat memastikan tujuan sebenarnya. Ayano Koji kemudian mengajar Manabe dan teman-temannya di kelas C. Ayano Koji memanggil mereka ketika mereka mencapai lift dan menyebut Kei. Ini menarik perhatian mereka dan Ayano Koji berbohong bahwa ia melihat Kei mendorong teman mereka di kafe dan ingin memberitahu mereka. Ayano Koji kembali ke kamarnya menjelang malam dan ingin tidur, tapi ia memperhatikan Hirata dan Yukimura yang sedang menatapnya. Ayano Koji ingin bertanya kepada Hirata tentang Sakayanagi dari kelas A, tapi Ayano Koji memutuskan untuk membiarkan Hirata berbicara terlebih dahulu. Sementara Koenji melakukan push up dan tidak tertarik dengan diskusi mereka. Hirata memberitahu Ayano Koji bahwa 2 teman sekelas mereka telah ditugaskan sebagai target. Ayano Koji menyuruh Hirata untuk menunjukkan identitas mereka melalui ponsel agar aman. Siswa target adalah Kushida di kelompok naga dan Minami dari kelompok kuda. Yukimura berpikir mungkin ada siswa target lain dari kelas D di kelompok kelinci. Hirata setuju dan berpikir mereka mungkin telah berkonsultasi dengan orang lain bukan dengan dirinya. Sementara itu, Koenji mulai bersenandung dari seberang ruangan, membuat Yukimura kehilangan kesabaran dan mulai berdebat dengannya.
Yukimura memberitahu Koenji untuk tidak keluar dari ujian tiba-tiba seperti di ujian pulau. Koenji berpikir itu merepotkan karena ujian masih berlanjut selama 2 hari lagi. Sementara Yukimura menuduh Koenji tidak mengikuti ujian ini dengan serius. Koenji mengatakan bahwa ujian hanyalah kuis sederhana untuk menemukan pembohong, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengotak-ngatiknya. Tiba-tiba ponsel yang lain berdering saat mereka menerima pesan dari sekolah yang menyatakan bahwa ujian kelompok monyet yang dimana Koenji termasuk di dalamnya telah berakhir. Koenji hanya mengatakan ia sekarang memiliki kebebasannya kembali dan membuang ponselnya sebelum menghilang ke kamar mandi, meninggalkan Hirata, Yukimura, dan Ayano Koji dalam keterkejutan. Ayano Koji mencatat bahwa Koenji sangat tangkap dan memiliki kemampuan pengamatan yang luar biasa. Jadi Koenji mungkin unggul dalam ujian ini jika hanya menemukan pembohong. Ponsel Hirata dibanjiri pesan dari para siswa yang terkejut dengan kabar tersebut. Yukimura kesal dengan tindakan Koenji, sementara Ayano Koji diam-diam meninggalkan ruangan. Ayano Koji pergi ke dek kapal dan melihat seorang gadis berdiri sendirian. Ayano Koji mendekatinya dan menyadari itu adalah Kushida yang terkejut melihat Ayano Koji. Kushida mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur dan senang mereka berdua sendirian di sini. Ayano Koji merasakan detak jantungnya meningkat saat berduaan dengan Kushida di tempat penuh dengan pasangan dan mengatakan pada Kushida bahwa ia akan pergi. Namun saat Ayano Koji mulai berjalan pergi, Kushida berteriak pada Ayano Koji untuk menunggu dan melompat ke dada Ayano Koji. Ayano Koji menjadi panik dan bertanya pada Kushida tentang tindakannya yang tiba-tiba. Kushida berbisik bahwa ia merasa kesepian sendirian dan terus membenangkan wajahnya di dada Ayano Koji selama beberapa detik lagi. Kemudian Kushida melepaskannya, meminta maaf dan melarikan diri. Ayano Koji merasa ia tidak akan bisa tidur lagi dan tidak bisa kembali ke kamarnya seperti ini. Jadi Ayano Koji memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kapal untuk sementara waktu. Ayano Koji menuju mesin penjual otomatis di lantai pertama saat ia merasa haus. Ketika sampai di sana, Ayano Koji menemukan Capeshira Sensei, Mashima Sensei, dan Hoshinomiya Sensei. Ketiga guru itu sedang bersantai di sofa. Dan Ayano Koji diam-diam mendekati mereka sambil menyembunyikan dirinya sebagai kesempatan untuk mendapatkan informasi. Di sini mereka bertiga membahas jika kebijakan ujian ini untuk menempatkan perwakilan kelas ke kelompok naga. Hoshinomiya Sensei memutuskan bahwa Ichinose membutuhkan tantangan sehingga Ichinose ditempatkan di kelompok kelinci sebagai gantinya. Capeshira Sensei memberitahu Hoshinomiya Sensei untuk tidak mendasarkan penilaiannya pada dendam pribadi. Hoshinomiya Sensei bertanya-tanya apakah Capeshira Sensei berbicara tentang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu dan menjawab bahwa ia benar-benar berpikir Ichinose perlu belajar. Hoshinomiya Sensei juga memperhatikan bahwa Capeshira Sensei sedikit memfokuskan perhatiannya pada Ayano Koji. Di sini Ayano Koji mendapat sedikit informasi bahwa Ichinose dikirim untuk memata-matainya. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.